Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kali ini akan membahas mengenai chapter 5 dari buku Schroeder, Financial Accounting Theory and Analysis edisi 12, yaitu membahas mengenai konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan. Sebelum kami menyampaikan pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Hilda Fitriani dengan NIM 55522100033 dan rekan saya Adetria Veronica dengan NIM 55522100083. Baik, selanjutnya mari simak dengan seksama apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, jadi pokok bahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama ada sifat laba, kemudian pengakuan pendapatan, dan penandingan pendapatan. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu sifat laba. Laba usaha merupakan perubahan aset selama periode akuntansi, tidak termasuk investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Maksudnya, konsep ini disebut sebagai konsep pengelolaan modal yang menyatakan bahwa tidak adanya laba yang harus diakui sampai modal atau ekuitas neto itu telah dipertahankan atau biaya yang dikeluarkan telah diperoleh manfaatnya. Kemudian laba juga dapat memiliki berbagai bentuk seperti di sini Bedford itu menyatakan bahwa literatur biasanya membahas 3 konsep dasar untuk laba. Yang pertama ada laba psikis, kemudian laba uang, dan juga laba real. Laba psikis itu mengacu pada pemenuhan keinginan-keinginan manusia. Kemudian untuk laba uang atau money income itu mengacu pada peningkatan valuasi sumber daya moneter. Dan yang ketiga, laba real atau real income itu mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Nah, jadi ketiga konsep ini tuh semuanya penting, teman-teman. Namun memang masing-masing dari konsep ini itu memiliki masalah implementasi. Nah, yang pertama itu ada pengukuran laba psikis. Pengukuran laba psikis itu sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena keinginan manusia itu tidak bisa dikuantifikasi dan dipenuhi pada berbagai tingkatan saat seseorang itu mendapatkan laba real. Kemudian untuk laba uang. Laba uang ini tuh mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan dalam nilai unit moneter. Nah, para ekonom itu umumnya sepakat bahwa tujuan mengukur laba adalah menentukan seberapa baiknya suatu entitas selama periode. Jadi konsekuensinya para ekonom itu telah memusatkan perhatiannya pada penentuan laba real. Selanjutnya konsep-konsep pengelolaan modal. Nah, terdapat 2 konsep pengelolaan modal yang utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengelolaan modal keuangan dan yang kedua pengelolaan modal fisik. Pengelolaan modal keuangan itu dapat terjadi ketika jumlah finansial atas aset neto suatu perusahaan pada akhir periode itu melebihi jumlah finansial aset neto di awal periode. Sedangkan pengelolaan modal fisik itu dapat terjadi ketika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode itu melebihi kapasitas produktif fisiknya di awal periode. Adapun perbedaan utama di antara kedua pengelolaan modal ini itu tuh terletak pada perlakuan terhadap kenaikan nilai dari aset yang dimiliki atau holding gain dan penurunan nilai dari aset yang dimiliki atau holding loss. Nah,
Holding gain atau holding loss ini tuh dapat terjadi ketika nilai komponen laporan posisi keuangan itu berubah selama periode akuntansi. Jadi perbedaannya untuk pengelolaan modal fisik itu memperhitungkan holding gain dan holding loss itu sebagai imbal hasil atas modal dan tidak menyertakannya ke dalam perhitungan laba. Malah holding gain dan holding loss ini tuh diperlakukan sebagai penyesuaian langsung terhadap ekuitas. Nah, sebaliknya untuk pengelolaan modal keuangan itu holding gain dan holding loss-nya dianggap sebagai imbal hasil atas modal dan menyertakannya ke dalam perhitungan laba. Selanjutnya yaitu akuntansi nilai kini. Konsep pengelolaan modal fisik itu meminta semua aset dan liabilitas itu dinyatakan pada nilai kininya. Pendekatan paling umum untuk pengukuran nilai kini adalah harga masuk atau biaya penggantian, nilai keluaran atau harga jual, dan nilai sekarang yang terdiskonto atas ekspektasi arus kas di masa depan. Yang pertama, pendekatan harga masuk atau biaya penggantian. Untuk menentukan laba dengan pendekatan ini, pendapatan itu ditandingkan dengan biaya kini untuk mengganti aset. Konsekuensinya, laba dapat didistribusikan kepada para pemilik tanpa menurunkan nilai fisik untuk melanjutkan operasi di masa depan. Yang kedua, pendekatan nilai keluaran atau harga jual. Nah, untuk pendekatan penilaian ini itu menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari sudut pandang pelepasan atau disposal. Jadi setiap aset itu akan dinilai berdasarkan harga jual yang akan direalisasi jika perusahaan memilih untuk melepaskannya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan nilai sekarang yang terdiskonto. Nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari suatu aset atau dicairkan untuk liabilitas. Itu adalah nilai relevan atas aset atau liabilitas yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu nilai kini dan model akuntansi historis. Nah, walaupun model akuntansi pada saat ini itu tergantung pada biaya historis, pernyataan-pernyataan serta memorandum terbaru yang dikeluarkan oleh FASB itu menunjukkan pergerakan ke arah penyediaan informasi nilai yang lebih kekinian. Contohnya di sini ada pengungkapan informasi biaya kini SFAS nomor 33. Itu sejak diganti dengan FASB ASC 255 yang menetapkan pedoman bagi pelaporan informasi biaya kini tambahan untuk aset-aset tertentu oleh perusahaan berskala besar yang sahamnya diperdagangkan ke publik. Contohnya di sini ada SFAS nomor 33 itu menetapkan pedoman bagi pelaporan informasi biaya kini tambahan untuk aset-aset tertentu oleh perusahaan yang sahamnya itu diperdagangkan ke publik. Kemudian SFAS nomor 115 itu investasi dalam instrumen keuangan tertentu dilaporkan dengan nilai wajar. Dan SFAS nomor 157 itu menentukan bagaimana mengukur nilai wajar. Selanjutnya yaitu laba ekonomi versus laba akuntansi. Di sini terdapat 4 jenis laba yang dapat dipisahkan. Yang pertama, keuntungan operasi saat ini atau current operating profit. Itu merupakan kelebihan pendapatan penjualan atas biaya kini dari input yang digunakan dalam produksi dan kemudian dijual. Kemudian yang kedua, penghematan biaya yang bisa direalisasi atau realizable cost saving. Merupakan kenaikan harga atas aset-aset yang dimiliki selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga, penghematan biaya yang direalisasi atau realis cost savings.
itu selisih antara biaya historis dan harga beli kini atas barang yang dijual. Kemudian yang keempat, ada keuntungan modal yang direalisasi. Itu merupakan kelebihan hasil penjualan atas biaya historis dari pelepasan aset-aset jangka panjang. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang pengakuan pendapatan. Jadi, pengakuan sendiri merupakan proses formal dari pelaporan suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan realisasi adalah proses konversi aset non-kas menjadi kas atau juga sering disebut dengan klaim atas kas. Secara historis, pengakuan ini itu berbasis transaksi, jadi pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut terrealisasi atau bisa direalisasikan. Jadi, pengakuan akuntansi mengandalkan penentuan terkait kapan realisasinya akan terjadi. Pedoman umum terkait dengan pengakuan pendapatan juga ada pada titik penjualan atau point of sale yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi, pengakuan pendapatan ini tidak cukup dengan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui pada titik penjualan karena begitu banyak perusahaan yang aktivitasnya berbeda-beda. Pada tahun 1964, American Accounting Association Committee on Realization merekomendasikan konsep realisasi yang dapat diperbaiki. Jika yang pertama, pendapatan harus diukur, jadi pengukurannya itu harus diverifikasi oleh transaksi pasar internal dan peristiwa krusialnya dalam proses penerimaan pendapatan tersebut. Yang kedua, jika elemen penting dalam rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah pengujian krusial. Jadi, pengujian ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang terjadi pada berbagai waktu untuk organisasi-organisasi yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada alternatif titik-titik pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan dapat diakui pada titik-titik pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan diakui selama proses produksi. Jadi, metode pengungkapan pendapatan ini atau percentage of completion yang berarti perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto di setiap periodenya berdasarkan proses konstruksinya. Metode ini juga biasanya digunakan dalam akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang, contohnya seperti jalan, seperti kapal, dan bendungan. Selanjutnya, pendapatan juga dapat diakui saat penyelesaian produksi, yaitu pemenuhan kewajiban dipandang selesai ketika barang yang selesai diproduksi disisihkan untuk pelanggan. Lalu ada pendapatan diakui setelah jasa telah diberikan. Contohnya dalam kontrak jasa atau layanan, realisasi umumnya harus dikaitkan dengan pelaksanaan jasa atau layanan dan pendapatan umumnya harus direalisasikan atau diakui dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi penandatanganan kontrak ini berakibat pada pelaksanaan kontrak. Sementara pengumpulan kasnya dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan jasa pelayanan. Jadi pendapatan diakui ini bisa sesuai dengan penandatanganan kontrak, bisa jadi di awal dan bisa jadi di akhir. Selanjutnya ada pendapatan diakui saat kas diterima. Dalam situasi ini, penerimaan pendapatan secara penuh dapat diragukan sehingga pengakuan pendapatan bisa ditunda sampai kas diterima. Selanjutnya ada pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Dalam hal yang tidak ada di kontrak atau kontraknya itu tidak mengikat, hak membatalkan, maka perusahaan dapat memutuskan bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak memperoleh kendali atas hak produk sampai periode realisasi telah dilalui. Selanjutnya juga ada pengungkapan FASBISC dari 606 mengharuskan sejumlah perusahaan untuk memberikan berbagai pengungkapan mengenai pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak-kontrak dengan pelanggan. Jadi informasi yang diungkapkan ini termasuk dari kontrak kerja dengan pelanggan dan penurunan nilai diakui, pemilihan pendapatan, serta informasi mengenai saldo kontrak dan kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya juga ada penilaian penting dan perubahan dalam penilaian tersebut, seperti saat terjadinya
atau saat menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan dan menentukan harga transaksi serta jumlah yang dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan. Lalu selanjutnya ada aset-aset yang diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau juga dapat memenuhi kontrak. Selanjutnya juga ada keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama itu ada kovartisme. Jadi, kovartisme ini berpendapat bahwa ketika Anda ragu, lebih baik memilih alternatif akuntansi yang setidaknya mungkin akan melebih sajikan aset atau laba yang perusahaan inginkan. Jadi, konvartisme ini juga dipandang mengesampingkan argumen holding gain karena banyak akuntan yang meyakini bahwa praktik penggunaan alternatif penilaian itu kurang disukai pada perusahaan, juga mungkin akan menyesatkan para pengguna informasi akuntansi keuangannya. Konvartisme juga dalam SFAC nomor 2 dihilangkan dalam SFAC nomor 8. Jadi SFAC nomor 8 itu digunakan oleh FASB. Mereka menggunakan istilah penyajian yang lebih jujur, jadi bukan sekedar istilah kendala atau realitas sebagai kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan. Konvartisme juga berupa kehati-hatian yang merupakan aspek reliabilitas dari SFAC nomor 2 tidak dianggap sebagai aspek penyajian yang jujur. Ada juga materialitas. Jadi konsep materialitas ini memiliki pengaruh yang pervasif terhadap aktivitas akuntansi. Meskipun tidak ada satu definisi yang bisa menjelaskan konsep tersebut sepenuhnya. Dalam amandemen yang diusulkan terhadap SFAC nomor 8, FASB juga menyatakan bahwa informasi bersifat material jika terdapat kemungkinan besar bahwa hal-hal tersebut dapat dihilangkan atau disalahsajikan dipandang oleh pihak penyedia sumber daya yang memadai sebagai sesuatu yang benar-benar mengubah total sebuah informasi. Nah, di materialitas ini, FASB juga menangani masalah materialitas dalam konteks pengungkapan catatan kaki pada draft exposure yang biasanya kita sebut atau biasanya kita sering jumpai itu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, dokumen ini mencatat bahwa pendapatan atau pengungkapan semacam ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan direksi yang tepat oleh organisasi pelaporan dan menilai apakah pengungkapan catatannya bersifat material atau tidak. Selanjutnya juga ada PSAK 23. Penghasilan PSAK 23 ini didefinisikan dalam kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva, atau juga dapat penyusunan dan penyajiannya dapat ada pada pengurangan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya ada penandingan. Jadi setelah perusahaan memenuhi kriteria FASB ESG 606 ini, mereka mengakui pendapatan. Perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi semua beban yang dikaitkan dengan upaya melibatkan atau menghasilkan pendapatan tersebut. Jadi proses mengaitkan pendapatan dengan beban ini disebut dengan konsep penandingan. Jadi penentuan kapan biaya tidak lagi menghasilkan manfaat di masa depan itu juga harus dibebankan ke pendapatan tergantung dengan definisi dari istilahnya, yaitu istilahnya ini ada di bawahnya, ada biaya. Jadi biaya itu bisa jadi jumlah yang diberikan atas barang yang diterima atau akan diterima, bisa jadi tentang biaya yang kadaluarsa terkait dengan perolehan pendapatan di masa yang akan datang, atau biaya yang telah kadaluarsa, biaya yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan di masa yang akan datang. Ada juga beban mengenai arus kas keluar atau terjadinya liabilitas selama periode dari pengiriman atau produksi barang. Juga bisa jadi
terjadi pada penyediaan layanan dan jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi utama entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya juga dapat menjadi aset, yaitu kemungkinan pada saat manfaat ekonomi di masa depannya yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas dari transaksi di masa lalu. Ada juga kerugian pada saat penurunan nilai aset dari transaksi. Transaksinya bisa berupa periferal dan atau juga insidental suatu entitas, dan dari semua transaksi tersebut maupun peristiwa lain memengaruhi entitas selama satu periode. Jadi bisa disimpulkan beban adalah kadaluarsanya biaya yang menghasilkan pendapatan, sedangkan kerugian adalah kadaluarsanya biaya yang tidak menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi, yaitu untuk menentukan laba neto pendek atau laba neto periode pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan menentukan biaya-biaya yang telah kadaluarsa selama periode tertentu atau periode berjalan, serta apakah biaya tersebut telah kadaluarsa sebagai biaya yang menghasilkan pendapatan atau tidak. Jadi apa sih pentingnya melakukan pengukuran tersebut? Jadi pentingnya melakukan pengukuran terhadap pengakuan pendapatan dan akhirnya pengakuan laba, maka laba akuntansi akan dipresentasikan melalui usaha dan pencapaian operasi di masa lalu maupun di masa kini. Selanjutnya ada kualitas laba. Jadi beberapa para analisis dan pengguna laporan keuangan sangat tertarik dengan laba yang dilaporkan perusahaan karena laba tersebut memungkinkan mereka untuk tidak hanya menilai kinerja masa lalu, tapi juga memprediksi arus kas masa depan yang akan mempengaruhi harga sekuritas. Namun pada tahun 1970 atau sejak tahun tersebut, riset telah menunjukkan bahwa meskipun laba yang dilaporkan memiliki pengaruh terhadap sekuritas, pengaruhnya itu cukup kecil. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebelumnya, yaitu laba akuntansi dipengaruhi oleh kebijakan dan metode pengakuan pendapatan. Nah, kebutuhan untuk menandingkan pendapatan dengan beban pada periode waktu tertentu maupun penilaian manajemen yang kesemuanya dapat mengurangi manfaat dari ekonomi atau manfaat dari informasi laba tersebut. Nah, ada juga teknik yang digunakan untuk menilai kualitas laba, yaitu ada membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum digunakan dalam industri tertentu oleh perusahaan pesaingnya. Yang kedua, kita dapat meninjau perubahan terbaru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perubahan dalam estimasi untuk menentukan apakah pihaknya menaikkan harga laba. Yang ketiga, menentukan apakah pengeluaran diskresioner seperti iklan itu dapat ditangguhkan dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Ada juga kita teknik selanjutnya itu berupaya menilai apakah beberapa beban seperti beban garansi itu tidak tercermin pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Juga dapat menentukan biaya penggantian untuk persediaan dan aset-aset lainnya, menilai apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengganti aset-aset yang dimilikinya. Selanjutnya, mempelajari catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah ada kontingensi kerugian yang dapat menurunkan laba dan arus kas di masa depan. Ada juga mempelajari hubungan di antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah piutang tersebut meningkat lebih cepat daripada penjualan. Selanjutnya teknik yang terakhir yaitu mempelajari bagian diskusi dan analisis manajemen dari laporan tahunan dan opini auditor untuk menentukan opini manajemen mengenai masa depan perusahaan dan mengidentifikasi masalah-masalah akuntansi yang berdampak cukup besar. Selanjutnya itu mengenai manajemen laba. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan manajemen laba atau earning management. Jadi manajemen laba ini termasuk aspek lain dari masalah kualitas laba. Mereka juga didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek
yang dilaporkan. Selama tahun 1990-an, banyak eksekutif korporat yang menghadapi tekanan berat untuk memperoleh laba yang ditargetkan dan mencapai proyeksi laba yang dibuat oleh analisis keuangan untuk perusahaannya. Nah, hal tersebut menerima respon, yaitu beberapa manajer beralih ke praktik-praktik pelaporan yang lebih agresif, bahkan juga dapat mengandung kecurangan. Ada nih teman-teman beberapa jenis teknik manajemen laba yang dianggap sah. Jadi praktik manajemen dan ini nggak dianggap menyalahi aturan dan kesalahan penyajian laba menjadi perhatian. Walaupun kesalahan tersebut menjadi perhatian SEC dan lembaga investasi, maka pada tahun 1998, Arthur Levitt, mantan ketua SEC, menguraikan ada 5 teknik manajemen laba yang disebutnya akan mengancam integritas pelaporan keuangan. Ada teknik yang pertama yaitu taking a bet, yaitu pada suatu waktu ya mereka melebih sajikan beban restrukturisasi untuk mengurangi besarnya aset, yang mana hal ini akan mengurangi besarnya beban di masa depan. Yang kedua ada creative acquisition accounting. Teknik ini menghindari beban di masa depan dengan membebankan biaya riset dan pengembangan dalam proses satu waktu. Ada teknik selanjutnya yaitu cookie jar reserve yang lebih sajikan retur penjualan dan biaya garasi di masa depan perusahaan sedang bagus dan menggunakan nilai lebih saji tersebut di masa kinerja perusahaan yang sedang buruk untuk mengurangi beban yang serupa. Teknik yang keempat itu ada penyalahgunaan konsep materialitas. Jadi mereka dengan sengaja mencatat sejumlah kesalahan atau mengabaikan kesalahan dalam laporan keuangan berdasarkan asumsi bahwa dampaknya tidak signifikan. Yang terakhir itu ada pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Perusahaan dapat mencatat pendapatan sebelum diterima. Jadi misalnya, tercatat bahwa lebih dari separuh kasus penindakan yang dilakukan SEC pada tahun 1999 sampai dengan 2000 itu melibatkan masalah pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Nah, kita di sini membahas pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Karena banyaknya aktivitas manajemen laba, walaupun agresif, itu menyertakan penilaian dan estimasi yang sesuai dengan GAAP AS, namun manipulasi laba yang bertujuan untuk menipu para investor ini merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan. Sayangnya terdapat banyak contoh praktik akuntansi yang mengandung kecurangan. Ada juga kasus seperti kasus Sunbeam dan Lehman Brothers yang dua di antara kasus tersebut adalah kasus yang paling terkenal. Ada juga kasus seperti kasus di Indonesia itu kasus pada Garuda. Nah, kasus kajian riset itu dapat dikembangkan dan tanda-tandanya dapat menunjukkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Kebanyakan tanda tersebut hanya dapat diungkapkan oleh auditor eksternal atau auditor internal. Jadi namun ada juga masalah tersebut itu bisa dikendalikan oleh pihak lain dengan mempelajari laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, teman-teman, sekian materi kami mengenai konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Tidak lupa resource atau daftar pustaka kami menggunakan buku Schroeder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.